Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abu Bakar. Pada video kali ini kami akan memberikan contoh terbaru SKP3K, di mana ini untuk tahun 2019 yang lalu ya Bapak Ibu. Kita akan lihat besaran daripada gaji dan tunjangan S1 untuk guru, kemudian bagaimana bentuk NIP dan golongan berapa, lalu lama kontrak yang nanti Bapak Ibu akan terima pada seleksi P3K tahun 2021. Ikuti video ini sampai selesai. Nah Bapak Ibu, kami akan menunjukkan dua contoh SK ya. Ini yang pertama dari Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang SMA SMK. Lalu yang kedua nanti kami akan tunjukkan SK dari kabupaten ataupun kota, di mana itu dari kota Batam. Nah kita akan lihat bagaimana perbedaan daripada dua SK itu supaya Bapak Ibu dapat memahami untuk SK yang nanti bakal Bapak Ibu terima pada seleksi P3K tahun 2021. Ya kita baca Bapak Ibu, ini petikan dari SK Gubernur Kepulauan Riau nomor 219 tahun 2021, yakni tentang pengangkatan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menimbang, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru nomor sekian tanggal 30 Desember 2020 atas nama pegawainya, kemudian nomor induknya ini memutuskan penetapan ke-1 pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, terhitung mulai tanggal. Nah ini Bapak Ibu kita akan lihat bahwa beberapa SK yang pernah kita bahas, nanti kita akan lihat juga bagaimana di Kota Batam. Masa perjanjian kontrak untuk P3K itu kan kita tahu 1 tahun minimal dan maksimal 5 tahun. Pada contoh penetapan SK yang pernah kami bahas itu adalah untuk di Kabupaten Ngawi itu 1 tahun ya Pak Ibu. Dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah untuk di Provinsi Kepulauan Riau, di sini langsung ya Bapak Ibu, langsung 5 tahun. Dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025. Pengangkatan menjadi pegawai dengan perjanjian kerja. Nah rinciannya di sini nama seperti biasa, nomor induk P3K. Untuk nomor induk P3K ini kita lihat Bapak Ibu gambarannya. Nah, untuk P3K sama ya, nomor induk itu ada 18 digit. Namun di sini perbedaannya mungkin pada beberapa poin ya. Kalau di bagian pertama sama, ini adalah tanggal tahun lahir ya. 4 digit ini adalah tahun, 2 digit bulan, kemudian 2 digit selanjutnya adalah tanggal. Kemudian yang ini adalah TMT atau pengangkatan, yakni tahun pengangkatannya berapa. Kemudian kalau di PNS itu ini adalah bulan pengangkatan. Kalau di sini disebut dengan istilah frekuensi P3K, di mana di sini disebutkan diawali dengan angka 21. Kemudian untuk jenis kelamin sama ya, di bagian ini sama jenis kelamin. Kemudian ini nomor urut. Nomor urut nanti bisa saja ini sama, karena memang yang membedakan itu nanti pada tahun dan tanggal pengangkatan serta tanggal lahir. Nah, di sini contohnya adalah pria kelahiran 18 Februari 1990, proses kontrak sebagai P3K pertama kali pada tahun 2019. Nah, frekuensi ini adalah frekuensi pertama ya, pertama P3K-nya. Jadi ini tahun kelahirannya, misalnya 18 Februari 1990, kemudian diangkat tahun 2019 pertama kali ya, di sini kodenya untuk frekuensi ini pertama kali. Lalu ini adalah jenis kelamin, kemudian ini nomor urut. Setelah itu tempat tanggal lahir seperti biasa, jenis kelamin. Kemudian ini pendidikannya S1 ya, S1 Akidah Filsafat tahun 1994. Nah untuk golongan S1 itu di P3K itu golongan 9 Bapak Ibu ya. Kalau misalnya CPNS itu golongan 3A. Nah Bapak Ibu, yang menjadi persoalan adalah di bagian masa kerja ya. Nah ini yang dikeluhkan banyak pihak, bahwa pengakuan dari pemerintah terhadap Bapak Ibu yang dinyatakan lolos P3K, khususnya untuk di tahun 2019 yang lalu, itu masa kerjanya dihitung 0 ya, 0 tahun 0 bulan. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah mengabdi belasan sampai puluhan tahun. Nah ini yang disayangkan. Ya terlepas daripada itu kita akan lanjut. Nah ini besaran gaji pokok ya. Gaji pokoknya tertera Rp2.966.500. Nah Bapak Ibu ini gaji pokok ya, belum tunjangan-tunjangan. Mari kita lihat rinciannya, berapa sebenarnya total yang Bapak Ibu bakal terima dalam 1 bulan ya, kita lihat. Nah, di sini ada tabel gaji P3K S1 tahun 2021.
Pertama kita lihat tentu penghasilannya ada gaji pokok. Nah, untuk gajinya di sini kita lihat yang 1 anak, 2 anak ataupun yang tidak ada anak pun sama sekali ini sama ya Bapak Ibu. Gajinya sama semua ini ya. Sama untuk khusus gaji. Namun perbedaannya tentu nanti di tunjangan. Nah, kita lihat sini tunjangan istri atau suami. Kalau dia yang jadi pegawai istri berarti tunjangan suami. Jadi suami juga dapat tunjangan dari ASN-nya istri atau sebaliknya. Di sini berjumlah 296.650. Ya, ini sama ya. 1 anak, 2 anak atau tidak ada anak. Untuk tunjangan istri atau suami itu sama. Kemudian untuk yang ada anak, yang anaknya 2 tentu lebih besar, yakni 118.660, yang anaknya 1 sekian. Nah, ini kalau dijumlah totalkan sehingga menjadi Rp3.381.810. Nah, kemudian ada tambahan lagi ya Bapak Ibu, ada tunjangan fungsional umum ya. Ini ada 185.000. Kemudian ada tunjangan beras juga. Di sini ada Rp279.040. Kemudian ada untuk BPJS Cash-nya 4%. Jadi ditambahkan di sini ya untuk pemotongan. Ini sebelum pemotongan ini Bapak Ibu. Nanti ditambah dulu sebesar 142.672. Ada tunjangan JKK kecelakaan ya ini ya. Kecelakaan 7.120. Kemudian tunjangan kematian ini adalah 21.359. Ini untuk tiap bulan ya. Nah, sehingga totalnya nanti akan diterima itu sebesar Rp4.017.028. Lalu ada potongan, ya kita lihat ada potongannya di sini. Potongan-potongannya ada BPJS Cash-nya tadi 4% diambil lagi ya, masukkan ke sini, langsung diambil, langsung dipotong ya Bapak Ibu. Kemudian ada potongan lainnya sehingga total potongan-potongan itu berjumlah 316.728. Sehingga total gaji untuk S1 golongan 9 guru itu adalah Rp3.700.000 ya. Nah, ini untuk 1 bulan. Nah, di sini ada gaji 13. Nah, ini sepertinya tahun sebelumnya ada gaji 13, tapi kita nggak tahu nanti untuk 2021 apakah masih berlaku. Karena kita baru saja mendengar beberapa waktu yang lalu penghapusan gaji 13 untuk PNS ataupun ASN ini. Kemudian ada gaji THR. Nah, ini barangkali kita terus berdoa saja mudah-mudahan tetap dapat ya bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lolos. Nah, ini besaran gaji Bapak Ibu ya. Ya, kemudian jabatan Bapak Ibu kalau misalnya S1 itu adalah ahli pertama guru agama Islam karena memang dia adalah jurusannya adalah S1 Akidah Filsafat dan ini formasinya PAI dan unit kerjanya adalah di Batam, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ya, instansi induknya. Kemudian tambahan ketiga, selain gaji tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Sudah kita uraikan tadi dengan panjang lebar. Nah, ini tertanda 1 Februari 2021. Jadi sejak 2019 baru diterima Februari 2021. Jadi ada jeda 2 tahun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh dari SK Wali Kota Batam ya untuk sama P3K Kota Batam. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan beberapa hal. Tentu di bagian jabatan sama, ini jabatan sama. Kemudian dia kebetulan S1 Pendidikan Agama Islam, maka jabatannya juga adalah PAI ahli pertama. Golongannya sama ya, 9 ya Bapak Ibu. Ya tak mungkin berbeda. Gajinya juga sama seperti ini. Lalu kita lihat untuk TMT-nya ternyata di sini juga sama ya. Di SK-kan masa kontraknya sebanyak 5 tahun langsung ya. 5 tahun. Ini juga lebih kurang saja di tahun 2021 Januari akhir baru di SK-kan untuk rekan-rekan yang lolos P3K tahun 2019. Nah, ini Bapak Ibu gambaran bagi Bapak Ibu yang nanti akan menerima SK P3K tahun 2021 dan semoga ini menjadikan pencerahan bagi Bapak Ibu. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.